Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya akan membuka cenderamata dari dunia gokong. Bismillahirrahmanirrahim. Juara rupanya pemirsa, kita dapat juara. Kita buka isinya ya. Apakah rokok atau mustika rokok? Tengok ya. Oh, enggak mustika rokok rupanya. Ada plastik klip dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masuk kucing anak. Enggak. Kita dapat batu. Cantik batunya nih. Terima kasih buat Kang Yosi dan Kang Dede. Ini cenderamata gratis, cuman ongkir aja ya. Terima kasih, semoga dunia gokong makin jaya, makin sukses, makin banyak subscribernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang, paket cendeраmatanya sudah saya terima dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga untuk dunia gokong dan dunia karisma selalu sukses, selalu lancar rezekinya, dan diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian Kang, terima kasih banyak. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paket cendeраmatanya sudah sampai. Terima kasih Kang Dedek, Kang Yosi, dan Mbak Karisma. Mudah-mudahan dunia gokong dan channel lainnya sukses selalu dan timnya sehat semua. Ini cendeраmatanya yang dikasih gratis atau cuma-cuma. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dunia gokong, paket sudah sampai ke alamat saya. Semoga sehat selalu Kang Didi, Kang Yosi, Mbak Karisma. Paket sudah saya terima. Terima kasih cendeраmatanya. Semoga dunia gokong tetap eksis, tetap maju dan berkembang, dan dikenal banyak orang di seluruh Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube kita. Bertepatan malam ini, malam Kamis ya. Malam Kamis kita akan melanjutkan lagi pengambilan barang pusaka dari mulai tadi siang sampai sekarang di perjalanan. Di lokasi kita istirahat sejenak dan kita berangkat lagi. Dari kita konten siang sampai sekarang kita masih tetap konten, yaitu tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah. Dan jangan melihat dari sisi pengambilannya. Setiap dari sisi pengambilan apabila bisa terwujud dan nyata, bagi Anda yang percaya, semua bisa terwujud itu atas dasar dari kebesaran Allah. Dan jikalau Anda melihat dari sisi pengambilannya tidak percaya bahwa tujuan kita bukan untuk menunjukkan pengambilannya, tetapi tujuannya untuk mengungkap sejarah. Karena sejarah itu sangat penting bagi manusia, terutama bagi umat Islam. Dan apabila kalau Anda melihat dari sisi bendahnya, jangan melihat dari sisi bendahnya, karena semua benda yang kita nyatakan itu tidak lain dan tidak bukan, itu semuanya buatan manusia. Tetapi buatan manusia itu ada dua, satu buatan manusia zaman sekarang, yang kedua buatan manusia orang terdahulu atau orang zaman dulu. Nah, yang mau kita cari dan mau kita ungkap ini buatan orang terdahulu, karena buatan orang zaman dahulu tujuannya dia membuat barang pusaka, yaitu tujuannya hanya untuk menjaga wilayah dan kerajaannya. Setiap benda pusaka yang dibuat oleh orang zaman dulu itu ada unsur sejarahnya dan ada khodamnya. Nah, khodamnya ini tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin yang bersarang dan menunggu di dalam benda pusaka tersebut. Jikalau benda pusaka itu ditunggu sosok makhluk jin, dia akan mempunyai unsur kekuatan. Nah, kekuatannya itu tinggal kembali kita kepada manusia. Apabila kalau kita sebagai manusia mempercayai kekuatan tersebut, tidak melebihi atau tidak menyimpang dari syariat Islam, insya Allah kita tidak akan melanggar syariat dan pelanggaran atau hukum-hukum ajaran dari umat Islam. Tetapi jikalau kita melihat dari benda pusaka kekuatannya itu, kita menyembah, kita mengagungkan, barang tersebut itu sudah jelas akan menyimpang dari syariat Islam. Dan saya jelaskan setiap kekuatan ada yang di dalam pusaka itu tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu kekuatan dari sosok makhluk jin. Dan jin mempunyai kekuatan itu semuanya Allah yang memberi dan Allah yang menciptakan. Jadi semata-mata seluruh makhluk yang diciptakan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, semata-mata Allah menciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan, kita hanya untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Maka dari situ kita pengambilan barang pusaka ini, tujuan kita untuk mengungkap sejarah, tujuan kita untuk menunjukkan kebesaran Allah. Arti kebesaran Allah itu agar supaya kita sebagai manusia jangan menyembah selain daripada Allah, jangan menyembah setan dan jangan menyembah sosok makhluk jin, apalagi kita menyembah harta. Karena manusia zaman sekarang ini terkadang banyak menyimpang dari syariat Islam. Ada yang menyembah jin, ada juga yang menyembah setan, ada juga yang menyembah harta. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak pantas dan tidak wajar kalau kita mengikuti yang seperti itu. Jadi tujuan kita hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah. Oke pemirsa, pengambilan barang pusaka ini pada dasarnya kita mau mewujudkan karena ada saudara kita, yaitu dari Kalimantan, tujuannya meminta diwujudkan barang yang diwujudkan itu ialah sosok katanya sejenis peninggalan sejarah dari Prabu Siliwangi. Mudah-mudahan barang tersebut ini malam ini kita wujudkan, mudah-mudahan bisa kita nyatakan dari kebesaran Allah. Oke pemirsa, mungkin itu aja penjelasannya, tetapi untuk membuktikannya pengambilannya kita memakai mediator garu, memakai mediator minyak, dan kita juga memakai mediator sejadah dan kain putih. Karena sejadah dan kain putih ini
tujuannya untuk mewujudkan atau untuk melemahkan atau untuk menyatakan barang tersebut. Oke pemirsa, sebelum kita mewujudkan, kita coba menunjukkan lokasi tersebut. Oke, di sini yang akan kita nanti wujudkan. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen di shooting dulu. Ini satu. Nanti kita akan buat 3 tempat ya. Yang kedua di sini. Oke. Kita taruh dulu garungnya di sini satu ya, pemirsa. Sengaja kita taruh di atas. Kita taruh lagi di sini satu. Terus telepon terus sampai meledak HP-nya. Nah, coba Ibu Karisma, barangnya ada di ujung sana, nanti dinyatakan ke sini. Oke, pemirsa, Ibu Karisma yang akan mewujudkannya. Ya udah, matikan aja itu. Ya, pindahkan aja dulu. Ya. Yuk. Oke pemirsa, kita pindah dulu.
Oke, kita mundur, kita zikirkan dulu dari sini. Kameramen satunya agak dari jauh sedikit. Jangan ditarik Ibu Risma ya, dizikirkan aja. Mundur lagi, terus mundur lagi, terus mundur lagi, ya. Duduk, zikirkan arah fokus ke situ, Bu. Terus ya, ada lurus ya. Kameramen satunya ada lurus ke sana. Ya. Lurus ke sana. Sana, gimana lurus? Ini dari sini ya. Ah, lurus. Terus, pikir terus. Terus, pikir terus. Subhanallah, 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 Pikirkan terus, terus. Subhanallah, 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 Terus, zikirkan terus. subhanallah, 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 Terus, bantu. subhanallah, 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 Allahu Akbar, 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 subhanallah. Allahu Akbar, 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 subhanallah, 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 Allah, subhanallah, 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 Alhamdulillah. subhanallah, 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 subhanallah,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dekat di Arut. Subhanallah, subhanallah. Ini ada gue. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Inna ma'amul Allahu Akbar. Ini yang kita dapatkan. Allahu Akbar. Allahumma Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendapatkan kujang dan termasuk batu cincinnya. Kita kasih minyak dulu pemirsa. Ini batu cincin yang kita dapatkan dari, kalau menurut penunggunya dia berkata ini dulu pernah dipegang oleh raja dari Jawa Barat, yaitu siapa namanya? Prabu Siliwangi. Termasuk kujangnya, ini kujang pamungkasnya kepunyaan Prabu Siliwangi, tetapi kondisinya tidak ada lagi sarung dan gagangnya ya pemirsa. Semuanya hampir sama pemirsa. Kita lihat isi dalamnya ini, sosok ada 7 macan putih ya di sini. Di sini juga ada 7 macan putih penunggunya ya. Dari sini dan ini ada 7 macan putih. Yang ini untuk kewibawaan pembungkam dan untuk menjaga atau untuk kekebalan. Dan kujang ini juga dulu dipakai untuk juga, kalau orang-orang terdahulu itu seperti mana kalau ibaratnya tuh mengucapkan kata-kata seperti kayak sumpah si pahit lidah, apa yang diucapkan itu terbukti. Ini manfaat kelebihan dari isi kujang tersebut. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud dan alhamdulillah hari ini bisa kita nyatakan, semuanya bisa kita nyatakan atas dasar dari kebesaran Allah. Dan kita ambil dari sisi sejarahnya, mudah-mudahan alhamdulillah barang yang kita wujudkan ini, barang yang kita nyatakan ini bisa berguna untuk masyarakat, terutama untuk pelajaran kita dari unsur-unsur sejarah. Oke pemirsa, alhamdulillah hari ini kita bisa mewujudkan benda pusaka, yaitu sejenis kujang kepunyaan Prabu Siliwangi, dan batu cincinnya ini sangat unik sekali dan sangat langka ya pemirsa. Dibilang sangat langka, ini barang ini ukirannya agak aneh. Coba kameramen dekatkan. Ini agak sedikit aneh dan unik ya. Karena selama ini saya pengambilan barang pusaka baru kali ini mendapatkan batu cincin yang gagangnya seperti ini. Dan penunggunya juga 7 macan putih, dan termasuk juga keris pusakanya ini sejenis kujang juga 7 macan putih. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita bisa wujudkan dan semuanya itu bisa terwujud atas dasar dari kebesaran Allah. Mungkin ini aja yang bisa kita jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sudah terwujud. Subhanallah. Ya. Cara pengambilannya aja lagi beda ini. Harus dengan sejadah, dizikir. Kenapa? Dari siang tadi beli. Bismillah. Tadi beli kota ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut dulu. Oke pemirsa, barang sudah kita wujudkan, kita akan tutup dan kita akan pulang karena
hari sudah menjelang malam, kita konten dari siang tadi sampai sekarang udah mendekati jam 10 lewat atau jam 11 malam. Dan walaupun kita merasa capek dan letih, tetapi kita tetap masih bisa mewujudkan dan kita masih mengungkap sejarah demi tujuan semata-mata untuk permisah. Dan inilah yang bisa kita wujudkan dan inilah yang bisa kita nyatakan. Tetapi bisa diwujudkan dan nyatakan ini semuanya kalau bukan atas dasar dari seizin Allah dan bukan atas dasar kebesaran Allah, kita sebagai manusia tidak bisa akan mewujudkan. Jangankan benda pusaka seperti ini, nyawa yang di dalam tubuh kita pun lagi nggak bisa menjamin. Jadi saya jelaskan, semua jodoh dan rezeki itu semuanya Allah yang mengatur. Termasuk juga kelebihan dan kemukjizatan itu semuanya Allah yang punya. Jadi saya mewujudkan ini semata-mata hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita harus lebih dekat kepada Allah, bukan dekat dengan sosok makhluk jin dan setan. Itu aja yang saya jelaskan, saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Allah. Ya, sudah selesai. Ya, oke pemirsa, kita sudah menyiapkan persyaratan. Sarungnya kita taruh nanti di bawah sini, pemirsa ya. Terus ini juga kita taruh di sini. Ini sarung yang baru. Ini kujangnya di atas mahkota, di atas mahkotanya raja kita. Nah ini trisulanya kita taruh di bagian depan sini, ya. Terus nanti minyaknya kita taruh di sini, pemirsa, ya. Nah, terus kembangnya kita siapkan di sini, pemirsa, ya. Jadi nanti kameranya kita taruh di sini, pemirsa, ya. Nanti kita akan hidupkan dupa ini, ya. Nanti setelah kita hidupkan dupa, nanti kita zikirkan kain putih ini kita taruh di sini, dan cincin Prabu Siliwangi ini juga kita taruh di atas sini, pemirsa, ya. Kita taruh di sini. Nanti kita lihat aja, nanti dari sini kita taruh kameranya. Lalu nanti kita hidupkan dupanya kamera. Kita hidupkan dupanya. Sebelum itu kita taruh dulu kameranya. Kita taruh posisinya yang pas. Kita setel dulu. Oke. Cukup. Ini sudah posisinya di sini ya pemirsa. Nanti kita akan coba hidupkan dupanya. Oke pemirsa, kita menghidupkan dupanya. Kita coba 3 dulu. Nanti setelah itu kita coba sambil kita zikirkan. Oke, dupa sudah kita hidupkan pemirsa. Sekarang sudah kita matikan. Jadi kita taruh di sini ya pemirsa. Posisinya kita taruh di sini, ya. Tujuan kita taruh di sini akan kita lihat nanti perkembangannya, ya. Ini kita taruh di sini. Nah, setelah kita taruh di sini pemirsa, lalu minyak tersebut ini kita semprotkan di sini, ya. Termasuk ini juga kita semprot minyaknya. Setelah dari situ kita bacakan dulu salawat tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, atas dasar suci ya Allah,
memang benar barang pusaka yaitu kujang dan termasuk pada cincin Allah mempunyai unsur kekuatan. Tunjukkan dengan tulisan Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serahkan misi dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke, pemirsa, kita sudah doakan. Lalu lampu kita matikan, kita memakai lampu yang tidak begitu terang untuk membuktikannya, ya. Kita memakai lampu ini, pemirsa. Oke, kita pakai lampu ini. Lalu yang ini kita matikan dulu, pemirsa. Lampunya agak sedikit kita redupkan, pemirsa. Dari posisi yang agak sedikit gitu. Oke, kita jelaskan dulu ya, pemirsa, ini ya. Terus dari situ, lalu nanti kita belokkan sedikit biar kekuatan dari pamor tersebut bisa terwujud, ya. Oke, ini sudah bisa terlihat, pemirsa. Nanti kita lihat aja detik-detiknya sambil saya zikirkan.
Oke, pemirsa, kita melihat ada kekuatan, tapi belum ada gerak. Posisi tubuh itu masih di atas, tidak ada gerak. Alhamdulillah pemirsa, ternyata ujian tersebut bisa menunjukkan wujudnya tadi ada di atas ini pemirsa. Sekarang dia di atas piring, berarti dia menunjukkan, berarti dia mau diwujudkan dengan warangka ini pemirsa. Ini ujiannya ada di sini. Oke pemirsa, coba kita meditasi lagi, insyaallah mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menunjukkan dari kekuatan kujang tersebut. Coba kita hidupkan dulu. Oke pemirsa, alhamdulillah setelah nanti tadi kita pikirkan dan kita melihat ada sosok sinar kekuatan dari kujang tersebut dan dari mahkota itu, termasuk juga dari batu cincinnya. Tetapi tadi belum ada reaksi gerakan dari kujang tersebut, dan alhamdulillah setelah dia mengeluarkan kekuatan sinar tersebut, kujang tersebut bergerak sendirinya dan dia jatuh. Alhamdulillah ternyata kujang tersebut dia mau diwarangkai dengan gagang tersebut ya pemirsa. Coba kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahu akbar. Kalau dia masuk pemirsa berarti mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Bismillah. Kita baca dulu, kita kasih minyak dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja kita baca semua pemirsa, karena sosok warangkanya ini, karena dia baru, takutnya nanti kalau nggak kita baca itu nggak mau.
Alhamdulillah pemirsa, sekarang kujangnya sudah kita masukkan dan kekuatan kujang ini sudah kita buktikan bahwa ada gerakan, tetapi kain putih tersebut tetap akan kita pakai, kita bungkus ke sini karena memang pada dasarnya barang ini ada cing. Oke pemirsa, sosok kujang tersebut sudah kita wujudkan. Kita akan membuktikan nanti besok untuk batunya atau cincinnya ini pemirsa. Tapi kita kasih minyak dulu pemirsa. Oke pemirsa, alhamdulillah kita sudah bisa membuktikan ini kujangnya yang sudah kita wujudkan. Oke, gitu aja dulu pembuktian dari kujang Prabu Siliwangi. Kita tutup dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube kita Dunia Gokong. Bertepatan malam ini kita akan membangkitkan kujang, yaitu kujang Prabu Siliwangi, dan kita menunjukkan mahkota raja yang pernah kita dapatkan pemirsa. Oke pemirsa, kita jelaskan dulu. Yang pertama, ini kita mendapatkan sosok mahkota raja kerajaan Sriwijaya di Sultan Mahmud Badarudin. Termasuk juga yang kita mendapatkan trisulahnya. Nah, terus di situ juga pemirsa, tujuan kita di konten ini yaitu untuk membangkitkan kujangnya Prabu Siliwangi dan cincinnya kepunyaan Prabu Siliwangi. Ini pemirsa, kepunyaan Prabu Siliwangi. Kita akan buka ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka, kita jelaskan dulu pemirsa. Ini dulu kujang Prabu Siliwangi ini kan tidak ada warangkahnya, juga tidak ada gagangnya. Jadi kita tempahkan ini warangkahnya, ya. Dia meminta posisinya polos dan tidak mau dibersihkan. Ini posisi warangkahnya dan ini gagangnya pemirsa. Ini gagangnya. Nanti gagangnya ini dan warangkahnya ini akan kita mandikan dengan minyak ini yang sudah kita siapkan, termasuk juga dengan kembang ini pemirsa. Tujuan kembang ini juga untuk membangkitkan warangkahnya ini agar supaya cocok dan mau dengan kujang Prabu Siliwangi tersebut, ya. Ini kita jelaskan pemirsa. Kita buka dulu kujangnya. Mudah-mudahan malam ini bisa kita bangkitkan dan bisa kita wujudkan ya pemirsa. Bismillah. Nah, ini masih dibungkus kain kafan ya pemirsa. Kujangnya masih terbungkus kain kafan atau kain putih. Kita buka dulu kain putihnya. Ini sudah kita buka pemirsa. Kita buka dulu di dalamnya, karena selama kita pengambilan barang ini, baru yang kedua ini kita buka lagi, karena kalau belum dapat warangka dan sarungnya kita belum bisa membukanya. Nah ini kujangnya.
Ini kujangnya pemirsa, punyaan Prabu Siliwangi, dan kodamnya ini penunggunya kalau kita lihat wujud aslinya sosok 7 macan putih ya, dan akan kita pasang warangkanya yang ini, gagangnya yang ini, dan warangkanya yang ini. Mudah-mudahan sosok kujang ini dia mau cocok dan suka dengan warangka yang baru kita buat. Tetapi sebelum kita buat, nanti kita bangkitkan dulu, kita doakan dan kita zikirkan agar supaya warangka dan gagangnya ini mempunyai unsur kekuatan. Maka dari situ kita siapkan kembang ini pemirsa, termasuk juga minyaknya untuk membangkitkan. Nah, ini untuk warangka kujang tersebut ini pemirsa. Terus ini cincinnya kepunyaan Prabu Siliwangi ya. Nanti juga kita coba akan buktikan kelebihannya. Mudah-mudahan kelebihannya bisa terwujud dan bisa kita buktikan. Nah, ini gagangnya sama batu cincinnya masih tetap utuh ya. Nanti coba kita bangkitkan, nanti kita hidupkan garu, kita zikirkan. Tetapi sebelum kita mendapatkan ini pemirsa, kita harus mewujudkan mahkota rajanya ini, kepunyaan Prabu Siliwangi. Karena kenapa harus diwujudkan pengambilan ini dulu pemirsa? Karena sosok kujang tersebut dan cincin tersebut ini kepunyaan Raja Prabu Siliwangi. Jadi kita harus bisa seimbang dan sesuai dengan pangkat dan jabatannya. Jadi dulunya kepunyaan Prabu Siliwangi, sosok seorang raja. Kita juga akan menunjukkan di Sumatera Selatan kita mendapatkan mahkota raja dan termasuk kujangnya, termasuk Putri Sulaiman. Saya memegang ini pemirsa, tangan saya kesemutan ya, kayak seperti dirubung semut semua ya. Jadi getaran rasa pamor gaib rumahnya ini terlalu kuat. Coba nanti kita bangkitkan, nanti kita zikirkan, mudah-mudahan dia mau dengan warangka ini. Jadi nanti kita akan lihat apabila kalau seandainya sosok kujang ini bergerak sendiri ya, atau mendekati sarung ini, berarti kujang ini mau diwarangkai. Tapi kalau seandainya kujang tersebut ini tidak ada gerakan, berarti dia tidak mau dengan warangkainya yang ini. Maka dari situ nanti coba kita wujudkan dengan kembang, minyak, dan garu ya. Nah, ini garunya pemirsa. Ini kita memakai garu ini. Nanti kita coba memakai garu ini, kita hidupkan rupanya. Nanti kita taruh kujang ini di atas mahkota ini ya. Nanti kalau ditaruh di atas mahkota ini, jika ada bergerak atau dia bergeser, terus ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh, berarti insyaallah berarti kujang tersebut ini menunjukkan kekuatannya dan dia mau diwarangkai ini ya. Mungkin itu aja dulu pemirsa, kita akan mempersiapkan dulu, nanti kita akan sambung kembali.